Sony Xperia X itu ini HP yang legendaris banget di kalangan HP limbah ya. Di tahun 2024 sekarang harganya masih agak awet, tapi gue bisa bilang ini HP umurnya bertahan banget, ahead of its time. Mari kita langsung aja review X itu di 2024. Let's go. Halo guys, nama gue Storm dari StepTech dan mari kita langsung review Sony Xperia X2 ini. Pertama kita bahas untuk harga, spek, dan info. Harganya sendiri gue beli di Rp800.000, ini tuh yang WiFi only. Itu aja minusnya. Selain itu semua kondisinya ini gue hoki banget, dapat yang sangat mulus, dan juga gue dapat warna yang gue lumayan suka. Semua berjalan dengan lancar ya, NFC lancar, layar nggak ada white spot. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper versi Fauna ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan speknya kita singkat aja, dia pakai Snapdragon 845 yang masih lumayan oke banget di tahun 2024. Layar 5,7 inci, IPS LCD, 60Hz display, udah USB Type-C 3.1 OTG, ada NFC, gak ada phone jack, dan juga punya baterai sebesar 3180 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt, tapi dia chargernya khas HP Sony agak picky. Untuk desainnya display, desain belakang gue bisa bilang walaupun nggak ergonomik, tapi gue sebenarnya suka sih desain belakang. Jadi desain belakangnya cukup unik ya. Dia tuh agak hamil belakangnya, tapi nggak sehamil kayak X2 Premium. Agak sedikit hamil, dan di sini penempatan kameranya di tengah agak unik. Overall desainnya agak unik. Warna gue suka banget. Ini gue dapet yang warna kayak hijau kebiruan gitu, hijau tua kebiruan. Gue suka banget warna ini, keren banget ya. Dan overall build quality kerasa sangat kokoh kok. Belakang kaca, samping dari aluminium, kerasa super premium. Di tangan ini kerasa premium banget. Gue kayak megang HP 20 jutaan karena memang dia itu beratnya juga lumayan berat ya untuk HP yang lumayan kecil di 190 gram. Untuk layar depan bisa kita lihat memang dia udah agak cukup tua ya. Dia bezel atas dan bawah memang cukup tebal, tapi sih ini jadi kayak karakter Sony, gue masih suka sih. Dan overall dia ada kayak 2.5D displaynya, dia agak menekuk ke kiri, kerasa premium. Dan desain depan sih walaupun bukan yang paling futuristik, tapi gue suka desainnya. Bener-bener klasik lah, klasik itu klasik keren, masih oke. Dan speaking of layar depan, kita bahas untuk layarnya sendiri. Ini displaynya memang belum AMOLED kayak di X3 ya, kalau misalnya kalian ingat. Ini masih pakai IPS LCD. Tapi gue bisa bilang ini IPS LCD-nya kalau misalnya mau dibandingin sama HP baru yang harganya 1-2 juta sekalipun, ini sih terbaik pretty much. Ini nggak kayak HP-HP murahan yang perih di mata atau view angle-nya jelek. Bisa kita lihat tuh sampelnya ya, B-roll-nya tuh warna vibrant dan layarnya kelihatan jernih banget, teks kerasa jernih, masih bagus banget lah ini. Masih enak banget buat nonton konten. View angle-nya juga untuk IPS masih perfect banget, bisa dilihat tuh. Overall displaynya sih ini untuk di tahun 2024 masih capable banget, masih bisa bersaing dengan HP baru 2 jutaan dan masih oke banget di harga 800.000 untuk HP second. Next kita bahas untuk fingerprint. Ini yang dulu gue keselin dan sekarang juga masih kesel. Fingerprintnya sebenarnya nggak ada masalah, tapi penempatannya itu loh. Dia itu di bawah kamera, jadi gue kadang-kadang suka nge-scan-nya ke kamera, bukannya ke fingerprint, karena dia di tengah-tengah banget fingerprintnya, kagok banget. Tapi untuk scanningnya no problem ya. Cukup cepat, cukup akurat, nothing spesial. Nggak sebagus Xiaomi, tapi nggak seburuk kayak Google Pixel misal. Nah, terus Google Pixel in display ya, maksudnya bukan Google Pixel tradisional. Google Pixel tradisional fingerprintnya bagus. Sorry, bisa salah paham. Kita bahas untuk visibilitas di bawah sinar matahari. Ini yang gue lumayan surprise. Ini IPS LCD dan nggak bisa terang banget, tapi bisa kita lihat di kondisi cahaya yang super duper panas banget di Bandung itu. Masih lumayan kelihatan ya. Agak gelap, tapi masih usable loh. Jadi ya, ini mungkin gara-gara HP X flagship ya, jadi masih bisa bertahan. Even bertahun-tahun sekalipun, ke depan sekalipun, ini masih bisa bertahan. So that's pretty good. Dan untuk haptic dan sensitivitas gimana? Hapticnya ini nggak ada masalah. Hapticnya menurut gue ini cukup bagus, tapi nggak seperti premiumnya. Di antara HP murah sama HP premium. Masih kerasa bulatnya, tapi nggak refine banget lah hapticnya. Untuk keyboard nggak ada masalah sama sekali. HP Jepang sih nggak pernah ada masalah. Untuk keyboard ya nggak kayak HP Cina. Sensitif banget dan sangat responsif. Next kita bahas untuk audio quality dari HP ini. Ini gue bakal agak sedikit keras ngetesnya. Pertama, kita bahas untuk yang terbaik di HP ini, speaker. Gue rindu ya, HP-HP manufacturer zaman sekarang, kenapa nggak ada yang kayak Sony speakernya. Karena dia itu front facing dua-duanya.
Kan zaman sekarang tuh kan yang kanan tuh pasti di bawah ya. Ini dua-duanya front facing, jadi audionya tuh kerasa bener-bener in your face. Dan kualitasnya sendiri memang gak sebasic kayak HP sekarang yang harganya 3 jutaan atau 4 jutaan. Tapi ini di harga 800.000 ya kalian bisa dapetin. Wah, bagus banget lah. HP kayak Redmi 13C, Redmi Note 12 itu bisa ditebas tanpa ada masalah, lebih bagus di HP ini. Dia suaranya kerasa rich, mid-range-nya bagus, vokalnya dia kerasa crispy tapi nggak sampai cempreng, bassnya nggak basic banget tapi masih balance. Overall, ini bagus banget. Volume step-nya juga ini bisa banyak banget ya. Jadi kalian bisa ngatur volumenya secara presisi, yang di banyak HP zaman sekarang, even HP flagship pun nggak punya. Next, kita bahas untuk audio quality via headphone jack. Sorry karena gue headphone-nya udah pada dijual, karena gue ganti ke HD660S, bisa kita lihat. Yang cukup power hungry itu butuh 150 ohm, jadi kita bakal pakai tes itu. Gue tes pakai headphone tersebut, dan pakai converternya pastinya, karena HP ini nggak ada headphone jack sayangnya, pakai Type-C to 3.5mm. HP ini surprisingly masih bisa ngedrive. Mungkin karena amplifiernya juga cukup powerful ya HP ini. Bisa kita lihat ini berkat volume step yang banyak juga. Ini volumenya memang agak sedikit hampir mentok ya. Itu kira-kira di 85-90% hampir mentok. Tapi itu sangat impresif bisa ngedrive headphone Sennheiser HD660S. Karena biasanya HP biasa tuh agak struggling, malah nggak bisa sama sekali, suaranya kekecilan. Ini masih bisa ngedrive headphone tersebut, malah masih bisa sedikit agak keras daripada taste gue. Jadi ya lumayan bagus. Dan untuk kualitinya gimana? HD660S tuh kualitas suaranya buat yang nggak tahu, signature lebih ke arah balance dengan sedikit dark. Jadi mid-range fokus, treble agak sedikit mundur, tapi masih jernih, dan bassnya dinaikin sedikit. Itu sound signature-nya. Dan di Exit 2 gue bisa bilang masih bisa mempertahankan sound signature tersebut. Ya mungkin bassnya agak sedikit naik ya di HD660S kalau misal pakai Exit 2 ini. Tapi overall masih bagus, separasi instrumen masih bagus, imaging nggak sebagus di PC tapi acceptable, dan detailnya juga masih bisa mempertahankan termasuk dengan treble-nya. Jadi masih oke lah menurut gue. Volumenya itu lumayan impresif ya, bisa cukup keras, itu sih yang gue lumayan kaget. So, overall, kualitas untuk audionya di HP ini yang dari dulu gue bilang sampai sekarang pretty much timeless ya, masih bagus banget, masih oke banget. Ya untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone seperti biasa biar bisa ngedengerin lebih detail. Next, kita moving on, bahas untuk kamera kualitinya. Ini kamera nggak kayak zaman sekarang ya, hanya satu di belakang dan dia itu hanya 19 megapiksel, support video record sampai 4K 30 atau 1080p 60, dan udah ada electronic image stabilization. Sama seperti kamera depannya, dia burik sekali hanya 5 megapiksel, tapi at least dia udah bisa nge-record sampai 1080p 30fps dan sudah ada electronic image stabilization juga. Kameranya gimana? Kamera belakang. Untuk foto-foto sih masih cukup bagus ya, bisa kita lihat. Masih bagus banget malah di harganya. Ya masih bisa bersaing dengan HP zaman sekarang yang 1-2 juta. Gambar masih kelihatan Sony banget, bisa dibilang. Agak raw, tapi masih bagus. Dia masih balance warnanya, dan dynamic-nya masih bagus, detail masih jernih, dan gambar masih kelihatan oke banget. Sama juga dengan foto malam hari juga. Dia nggak ada dedicated night mode, tapi ada mode malam hari, walaupun nggak sebagus mode malam hari HP zaman sekarang, tapi bisa kita lihat, gambar masih oke ya. Mana kadang-kadang gue lebih prefer di HP ini karena dia nggak terlalu nerangin banget, masih natural warnanya. Cuma memang dia noise-nya ada dan detailnya nggak sebagus HP zaman sekarang, masih agak soft. Selfie gimana? Selfie asalkan nggak ada cahaya di bawah sinar matahari atau cahaya di belakang subjek ya, masih bagus sih. Bisa kita lihat tuh kalau foto normal masih oke, tapi kalau misal foto di belakang sinar matahari, ya itu langsung muka gue langsung kayak orang Afrika. What the fuck, oke, never mind. Tapi ya, overall selfie masih oke, walaupun 5 megapiksel, tapi memang detailnya soft, yaitu wajar, limitasi hardware. Dan untuk video recording, kita bakal tes di 4K 30 dan 1080p 60. Ini juga kenapa gue interested nge-review HP ini lagi, karena menurut gue ini HP masih oke banget untuk ngambil foto dan ngambil video. Apalagi di harganya di bawah 1 juta, Wi-Fi only,
ini bisa jadi pilihan kalian untuk kamera kedua, untuk jadi pocket kamera atau second handphone. Check it out deh videonya. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30, yang pastinya ini nggak ada limit recording, bisa selama mungkin sampai storage kalian run out. Kayak gini kualitasnya. Kita coba jalan untuk stabilisasi. Dia ada electronic image stabilization tapi nggak ada optical. Dynamic range oke, dan fokus juga masih lumayan cepat ya. Overall sih bagus. Kita switch bentar ke Full HD 60. Nah, ini dia Full HD 60. Lebih smooth ya. Ini lagi panas banget Bandung, gila. Stabilisasi kayaknya sama aja. Bisa kalian lihat sih, ini X itu di tahun 2024 sekalipun masih awet kualitasnya. Jadi ya, mari kita langsung aja ke gaming performance-nya yang masih solid juga. Oke, selanjutnya kita bahas untuk gaming performance-nya, yang surprisingly masih oke banget. Lebih oke daripada HP 1-2 juta entry level yang pastinya. Yap, the power of Snapdragon 845. Kita lihat, itu gua tes main game Honkai Star Rail di settingan medium, FPS 60, dan ini sebenarnya gameplay cukup bagus. Kelemahannya hanya di RAM-nya aja ya. Ini RAM-nya hanya 4GB, jadi memang kelihatan banget itu kadang-kadang dia suka stutter, tapi nggak parah banget kok. Masih acceptable, dan untuk frame rate sih gue bisa bilang ini 60 FPS easy peasy ya. Memang kelemahan HP ini tuh hanya dari RAM-nya dan juga hanya dari panasnya. Ini memang agak sedikit cepat thermal throttling, sekitar selesai daily commission lah ya. Itu kira-kira sekitar 5 menitan, 10 menitan, HP mulai thermal throttling tapi nggak sampai parah banget. Masih playable dan dia itu hanya turun FPS aja. Untuk starter dia nggak beda jauh, jadi masih oke. Dan selanjutnya, untuk rhythm game. Ini gue main Bandori yang 6th anniversary, jadi dia udah ganti UI dan juga dia improvement segala, bisa kita lihat. Itu 3D modelnya kalau misalnya lagi nge-proc ability ya, itu ada 3D model, itu gue setting di settingan standar ya, bukan di low atau bukan di high, di standar. Dan overall bisa kita lihat smooth banget ya. Zero stutter dan FPS stable di 60 FPS. Overall main Bandori di HP ini sih, karena ini HP Jepang ya, memang diperuntukkan untuk main game rhythm, jadi ya nggak ada masalah sama sekali. Main di HP ini atau main di Apple, itu one to one, mirip banget. Malah kayaknya lebih enak di HP ini deh, lebih responsif, enak banget lah pokoknya buat main game rhythm. HP Jepang memang mantep banget untuk masalah game rhythm, nggak kayak HP Cina. Next, kita bahas untuk UI experience-nya. UI ini memang dia udah agak tua. Di GSM Arena, X2 tuh bisa sampai Android 10 ya, tapi itu tergantung provider. Ini gue yang SoftBank, jadi sayangnya dia masih di Android 9 dan kayaknya nggak bakal dapat update sih, karena kan ini sudah di otak-atik sama penjual-penjual Indonesia. Tapi dia day-to-day performance-nya gimana? Ya ini ada untungnya juga dia pakai Android 9 atau Android lawas. Day-to-day performance masih sangat oke loh. Bisa kita lihat tuh di biro, buka launching aplikasi, masih lumayan snappy, lumayan cepat loadingnya. Navigasi aplikasi juga sangat smooth, dan ini pretty much ya, kalau misalnya dibanding sama HP 1-2 jutaan kayak Redmi Note 12, Redmi 13C, atau HP-HP murah lainnya kayak Itel S23 Plus. Oh, di sini jauh lebih smooth dan lebih enak buat multitasking. Garansi deh gue bilang, percaya, lebih enak di sini, 100%. Dan untuk DRM info, buahnya penasaran, ini dalam infonya tuh dia cukup impresif yang pastinya, karena dia HP flagship, dia support HDR10 walaupun buat color game punya false, dan sudah di Wi-Fi L1 yang pastinya. Terakhir kita tes untuk signalnya ya. Signal, karena ini Wi-Fi only, kita tes untuk Wi-Fi-nya. Gue pakai Biznet, speed 200 megabits, dan HP ini juga support 5 GHz Wi-Fi. Jadi kita tes aja ya. Biznet, finding server, lama betul finding servernya Biznet, apakah lagi ada gangguan? Kita cancel dulu deh, kita coba lagi. Oke, udah dapat sekarang, itu kayaknya ngebug aplikasi ya. Kita coba ping 7 dan download speednya, shush, untuk HP tua sih ini lumayan oke. 980-an lah, lumayan oke. Kita lihat downloadnya berapa, upload lebih slower. Ya masih acceptable lah. Agak sedikit di bawah ekspektasi gue, tapi ya masih acceptable. Dan yang terakhir sebelum kita ke konklusi dan kelemahannya, battery life-nya gimana? Ini baterainya gue lumayan hoki, gue dapetnya kondisinya masih good condition.
Jadi ini masih lumayan awet, seperti kayak dulu-dulu gue review ya. Ini HP dengan pemakaian enteng, kayak sosial media, nonton video, dan sedikit ngambil foto, masih bisa bertahan 1 hari penuh, dengan screen on time sekitar 5 jam, dengan sisa baterai 20%, kalau misalnya mau dihabisin itu bisa sampai 6 jam. Jadi masih cukup bagus battery life ya, masih bagus lah menurut gue ini. Oke banget, nggak ada masalah untuk pemakaian gue terutama. Dan untuk kelemahan HP ini, apakah ada? Yang pastinya ada ya. Untuk unit gue sendiri, sayangnya dia ini hanya WiFi only. Dan sebenarnya ini HP agak sedikit tricky ya kalau misalnya kalian beli yang HP Sony sih, HP limbah Sony, kalau misalnya kalian beli yang sinyal tuh itu lebih rawan untuk blok. Jadi hati-hati aja. Dan kelemahan kedua itu dari fingerprint positionnya. Ini gue masih kesel banget karena dia di tengah-tengah, agak kagok. Tapi pesan itu, untuk harganya terutama di tahun 2024, ini HP masih bagus banget. Gue sih lebih rekomen HP ini buat HP secondary ya, karena kan ini kan nggak ada SIM juga, nggak bisa SIM. Ini buat HP secondary mantep banget deh, buat kayak nonton, misalnya ini kalian pakai HP kedua ini buat untuk nonton, ini speakernya enak, layarnya bagus. Buat foto, kameranya masih oke, bisa nge-record 4K. Mantep banget. Ini sih buat gaming pun ya, main game yang kayak mid-range atau sedikit berat kayak Starrel, masih bisa, walaupun agak boros baterai buat main game, tapi dia masih bisa dengan smooth dan gak bikin frustasi. Overall sih gue rekomen banget untuk HP secondary. Untuk HP utama mungkin gue agak kurang rekomen, tapi untuk HP utama untuk HP kedua rekomen sekali. Jadi ya, cuma segitu aja video reviewnya, dan kalau misalnya kalian mau ngeliat gue nge-review HP tua kayak gini lagi, bisa komen di bawah, atau ada saran lain bisa komen di bawah juga. Jangan lupa like dan sub, semua link ada di deskripsi dari HP dan juga dari wallpaper. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review HP lainnya. Thanks for watching.